Bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik umat Islam secara langsung dengan puasa. Bersama malaikat Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tadarus Al-Quran. Begitu juga dengan para sahabat, aktivitas mereka dalam menuntut ilmu juga mengalami peningkatan. Itulah sebabnya mengapa bulan Ramadan dikenal juga sebagai Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya berarti ia telah benar-benar terhalang, terjauhkan dari kebaikan." Hr. An-Nasai, Ahmad, dan Baihaqi, Hasan. Ramadan adalah bulan yang sangat tepat dalam mendukung aktivitas umat Islam untuk mengkaji ilmu agama, sebab pada bulan ini setan yang biasa menggoda manusia untuk bermalasan dalam menuntut ilmu tengah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak keutamaan talabul ilmi, menuntut ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama, terlebih di bulan Ramadan yang merupakan Syahrut Tarbiyah ini. Di antaranya adalah 1. Allah meninggikan derajat orang yang berilmu. Semua orang yang beriman tentu ingin memperoleh derajat yang tinggi. Dan derajat yang tinggi itu dapat diperoleh dengan iman dan ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." Quran Surat Al-Mujadilah 11. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan ayat ini dalam Fathul Bari mengatakan, derajat yang tinggi memiliki dua konotasi, yaitu maknawiyah di dunia dengan memperoleh kedudukan yang tinggi dan reputasi yang bagus serta hisiah di akhirat dengan kedudukan yang tinggi di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah adalah bagaikan keutamaanku dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian." Hr. Tirmidzi, Hasan. 2. Ilmu menjadikan seseorang sebagai orang yang Rabbani. Orang yang Rabbani dan sebuah generasi yang Rabbani hanya akan tercipta dengan bekal ilmu, khususnya ilmu tentang Al-Quran yang terus diperdalam dan juga diajarkan serta didakwahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya." Quran Surat Ali Imran 79. Menurut Al-Hasan, Rabbani ialah ahli ibadah dan ahli takwa. Sedangkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Rabbani, menurut Ibnu Abbas, adalah orang yang bijaksana, alim, lagi penyantun. Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran 146. Kita semua pasti merindukan serta mencita-citakan kemenangan Islam. Namun kita lupa bahwa kemenangan itu hanya akan tercipta tatkala generasi Rabbani terpenuhi dalam jumlah yang banyak. Dan inilah yang harus menjadi fokus umat Islam untuk meraih cita-cita meraih Izzul Islam wal Muslimin. Inilah yang juga harus menjadi prioritas kita khususnya di bulan Ramadan ini, menjadi generasi Rabbani dan menjadi bagian dari kemenangan Islam. 3. Ilmu adalah sumber kebaikan. Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, Allah pasti memahamkan kepadanya urusan agama ini. Muttafaq alaih. Dr. Mustafa Said Al-Hind bersama 3 ulama lain saat mengetengahkan hadits ini dalam Nusatul Muttaqin Syarh Riyadhus Shalihin mengomentari, keutamaan ilmu pengetahuan, sebab ilmu adalah sumber kebaikan dan merupakan simbol kemudahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ilmu. Bagaimana seseorang bisa beramal dengan benar tanpa ilmu? Bagaimana pula seseorang akan mampu melahirkan perkataan yang tepat tanpa ilmu? Karenanya Imam Bukhari membuat satu bab khusus dalam kitab syahihnya, Al-Ilmu Qabla Al-Qaul wa Al-Amal. Karenanya pula Umar bin Abdul Aziz berkata, "Barang siapa yang beramal tanpa didasari ilmu, maka unsur merusaknya lebih banyak daripada maslahatnya." 4. Menuntut ilmu memudahkan masuk surga.
Ilmu merupakan jalan menuju surga. Dengan ilmu seseorang bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu, seseorang bisa memahami mana yang halal dan mana yang haram. Dengan ilmu, seseorang mengerti perintah dan larangan dari Rabb-Nya. Dengan ilmu, seseorang memahami hak-hak Allah, bahkan rahasia-rahasia syariat-Nya. Maka, seseorang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkannya menuju surga. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. HR. Muslim. Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka ia termasuk di jalan Allah sampai ia kembali. HR. Tirmidzi. Demikianlah sebagian keutamaan menuntut ilmu. Di bulan Ramadan yang pahala kebaikan dilipat gandakan, bahkan amal sunnah diberi pahala seperti amal wajib, tentu pahala yang didapat dari talabul ilmi lebih besar dan keutamaannya lebih luar biasa lagi. Di samping itu, ia juga menjadi faktor penguat sehingga puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Dalam menuntut ilmu di bulan Ramadan ini, kita bisa memanfaatkan berbagai kajian yang ada. Di antaranya yang sudah biasa disediakan oleh takmir masjid di lingkungan kita. Misalnya ceramah tarawih dan kuliah syubuh. Kita manfaatkan keduanya dengan sebaik-baiknya, kita perhatikan betul-betul setiap ilmu yang disampaikan oleh mubalik tersebut. Saat ini juga banyak kajian-kajian online oleh ulama-ulama. Pada siklus pekanan kita juga mendapatkan ilmu dari khutbah Jumat. Memang berat bagi sebagian orang untuk menahan kantuk pada saat itu. Mari kita kuatkan untuk tetap menyimak khutbah yang disampaikan sang khatib sebab di dalamnya ada banyak ilmu dan tidak sempurna sholat Jumat kita tanpa memperhatikan khutbah dengan baik. Di samping itu, ada banyak taklim atau kajian Islam yang diselenggarakan oleh berbagai pesantren, yayasan pendidikan, organisasi dakwah, takmir masjid, dan lain-lain. Bahkan ada juga pesantren kilat baik bagi pelajar, mahasiswa, maupun umum. Satu hal yang barangkali lebih mudah dilakukan, apalagi yang memang tidak memiliki banyak waktu untuk pergi ke tempat-tempat taklim adalah dengan membaca buku. Khususnya buku-buku yang berisi ilmu Islam mulai tafsir, hadits, sirah nabawiyah dan sirah syahabat, hingga fikih. Semoga Ramadan tahun ini merupakan syahrut tarbiyah bagi kita sehingga bertambahlah ilmu kita, kian dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Dia anugerahkan keutamaan-keutamaan tersebut kepada kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.